Di bagian berikutnya, bagian ketiga untuk data, kita data yang kita dapatkan itu harus dipastikan bahwa pada umumnya bahwa data itu sifatnya mentah. Data mentah ini tidak bisa dijamin ke kualitasnya. Jadi kita harus memproses sedemikian rupa bahwa data yang kita punya, yang kita dapat itu nanti sebelum diproses ke machine learning harus akurat datanya, kemudian ya akurat, kemudian ya lengkap, tadi akurat, kemudian lengkap dan konsisten. Nah, agar data yang mentah tadi supaya tercapai 3 kategori data yang berkualitas, nah biasanya di machine learning kita ada namanya preprocessing. Preprocessing meliputi data cleaning, membersihkan data ya, kemudian ada data integration, menggabungkan data, kemudian ada data reduction, data pengurangan data, dan juga data transformation. Mengubah datanya itu kita ubah. Untuk data cleaning, data itu dibersihkan sebenarnya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan pada data cleaning. Yang pertama adalah kita buang outliernya. Outliernya data-data yang menyimpang, data-data yang jauh sekali dari titik kumpul. Caranya adalah kalau datanya sedikit, kita bisa pakai manual ya, observasi, kita manual, kita cek dia terlalu jauh enggak. Kalau nilainya terlalu jauh, boleh kita buang data pada baris itu. Atau menggunakan box plot dan scatter plot, ini bisa kita lihat sebarannya. Dari situ kan data yang terpencar terlalu jauh boleh disisihkan. Atau menggunakan clustering juga bisa. Nanti clustering kita akan bahas sendiri di materi yang lain. Cara yang kedua adalah kalau ada baris, ada sampel data, instance data yang pada kolom tertentu itu hilang, kolomnya itu hilang nilainya nggak ada. Cara yang kedua untuk data cleaning adalah replace missing values. Maksudnya replace missing values itu kalau misalnya ada kolom-kolom yang nilainya itu kosong. Nah, kolom-kolom yang nilai kosong ini kita apakan? Metode yang paling gampang sebenarnya kan dihapus, tapi di sini kita paksakan supaya kolom yang kosong itu atau atribut yang kosong itu kita ganti dengan nilai tertentu. Caranya ada ya dengan cara manual. Ada cara yang pertama adalah manual. Kalau kita bisa menghitung, kita memperkirakan kira-kira kalau baris ini itu atribut yang lain itu nilai begini, maka nilai pada yang kosong tadi kita estimasi aja, estimasi nilai yang kita isikan berdasarkan perkiraan kita secara subjektif. Atau kita ganti dengan nilai not enable atau unknown. Yang kosong tadi kita ganti nilai seperti ini. Metode yang lain adalah dengan menggunakan nilai rata-rata, mean, atau nilai tengahnya, atau modenya kita isikan pada bagian atribut yang kosong tadi. Kita hitung dulu tapi sebelumnya mau diisi dengan nilai apa, pilihan dari 3 ini. Atau dengan menggunakan nilai-nilai yang paling sering muncul, most probable value. Kalau paling munculnya itu ya kita masukkan ke dalam bagian yang kosong. Kemudian yang terakhir adalah dengan biasanya kan data mentah itu kan noisy itu datanya agak ngawur sedikit ya, agak kurang konsisten. Nah di sana untuk yang data yang noisy seperti ini kalau kita olah tentunya tidak bisa dipertanggungjawabkan nanti, karena kalau ibaratnya kalau data yang bagus itu berupa garis lurus, kalau data yang tidak bagus nilainya itu bisa naik turun sedemikian rupa. Nah itu harus diproses, harus diperbaiki datanya dengan cara ada menggunakan binning bisa. Jadi data yang tadi misalnya dari 1 sampai 10 nilainya, maka kita bikin 4 bin aja lah, supaya datanya lebih konsisten. Atau menggunakan regression juga bisa, dan menggunakan clustering pun juga bisa. Sedangkan untuk data transformasi, ini sering terjadi kalau data set kita itu
atribut-atributnya bervariasi tipenya, ada yang numerik, ada yang nominal. Yang numerik pun itu juga harus ditransformasi terkadang, misalnya antara satu atribut dengan atribut yang lain kan nilai minimum maksimumnya, nilai minnya, mediannya itu kan berbeda-beda. Supaya lebih konsisten, maka antara atribut satu dengan yang lain itu bisa kita transformasi agar memiliki range yang sama. Salah satu contohnya ya. Ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan pada transformasi dengan smoothing. Jadi kita perhalus data yang tadinya itu banyak fluktuasinya terlalu banyak, kita bisa haluskan. Kemudian pembuatan atribut construction ini adalah membuat atribut baru. Biasanya dari 10 atribut kita buat atribut yang baru. Gabungan dari atribut, misalnya ada atribut itu luas, atribut panjang dan lebar dan tinggi. Maka kita bisa konstruksi satu atribut baru namanya atribut volume, di mana volume ini rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah gitu ya. Kemudian ada aggregation, ada normalisasi yang umum kita lakukan tadi yang seperti saya jelaskan di awal, normalisasi supaya range-nya sama. Ada diskritisasi dan konsep hierarchy generation for normal. Jadi itu untuk lebih jelas nanti kita akan membahas sendiri bagian bagaimana data preprocessing ini lebih detail di pertemuan yang berikutnya. Kita akan lebih ke teknik bagaimana melakukan data cleaning, integrasi, reduction, transformation di pertemuan yang berikutnya. Sehingga kalau di sini kan gambaran secara umum saja, nanti kita akan mempelajari secara spesifik ya, fungsi apa yang bisa kita gunakan untuk cleaning, untuk integrasi apa yang bisa kita lakukan, untuk reduction apa pilihan fungsi yang bisa kita pilih, dan transformasi contoh untuk normalisasi apa yang bisa kita gunakan, misalnya kalau di WK apa fungsinya. Oke, itu untuk bagian 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.